Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang saya sayangi dan selamat berbahagia. Mari kita sebelum pelajaran dimulai ya, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, materi kita kali ini adalah kerajinan dari bahan serat yang akan saya paparkan dalam sebuah video ini. Disimak baik-baik ya. Nanti di akhir akan ada sesi pertanyaan yang dijawab. Jawabannya nanti dijapri kepada saya. Jangan dikirim di grup, nanti dicontoh temennya ya. Untuk soalnya nanti bisa browsing. Oke. Mari kita mulai. Oke. Prakarya kerajinan berbahan serat alam. Oke. Pengertian serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun lalu sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam ya Pak? Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang, dipintal untuk membuat itu benang. Nah, nanti diolah lagi bisa jadi kain, dijahit bisa jadi pakaian. Kalau yang dipakai Pak Suli ini bukan kaos biasa ya. Jenis-jenis serat dalam serat alam pada prinsipnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan sendiri pun ada beberapa macam. Yang pertama adalah serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Nah, yang kedua, serat dari hewan. Serat dari hewan yang pertama adalah serat dari stapel atau dengan nama yang mudah dipahami adalah rambut hewan. Biasanya rambut hewan itu miliknya domba. Jadi kain wol, terus jadi jaket bisa produknya, Terus yang kedua, serat dari filamen. Filamen itu apa, Pak? Bukan Ultraman, filamen. Serat yang berasal dari larva sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, ini larva ini cara basa Jawane uler. Dadi uler entung. Ben iso dadi kepompong, nanti pompong itulah yang menjadi bahan dasar untuk kain sutra tersebut. Nah, ini anak-anak ya. Ini jadinya serat alam. Lah, ulere kayak ini filamen merupakan serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, yang ini mungkin beberapa sudah banyak yang tahu. Ini serat alam yang dari biji kapas. Bahan dasarnya untuk membuat kain
jadinya kain apa ini namanya? Aku lupa. Kain katun. Nah, ini pada prinsipnya bahannya ini. Ya nanti dipintal dulu. Jadi sebuah benang lantas dirajut apa bahasanya. Nah, itu bisa jadi kain, bisa dibuat untuk baju. Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri tekstil. Tekstil itu kain. Serat itu dapat dipintal menjadi benang dan ditenun menjadi kain. Produk tekstil dari serat kapas biasa disebut sebagai katun, kain katun itu ya. Oke. Nah, ini soalnya. Nomor 1, sebutkan negara-negara penghasil serat alam berjenis sutra di dunia ini. 1. Nomor 2, negara manakah yang pertama kali menggunakan serat wol, yaitu serat yang dihasilkan dari bulu domba? Negara manakah yang pertama kali menggunakan ini? 3, tolong sebutkan urutan urutan atau proses dari bahan baku biji kapas sampai menjadi sebuah kain katun yang biasa digunakan untuk membuat kain. Nah, ini urutannya. Jadi dikapakne dhisik ben iso dadi ngene terus akhirnya dadi baju. Nah, urutan-urutannya itu kamu jelaskan, nggih. Kalau enggak tahu bisa browsing ini golek ini internet jenenge browsing. Oke. Nomor 4. Sebutkan 5 contoh kerajinan berbahan baku dari serat tumbuhan, bisa berupa batang, daun maupun dari buah. Contoh, serat dari batang pisang, bambu. Bisa jadi apa itu namanya? Itu loh. Wakul. Dan seperti itulah contoh kerajinannya, bisa di browsing ya. Nomor 5. Bukti sejarah mencatat bahwa serat alam sudah digunakan oleh negara Cina sejak beribu tahun yang lalu. Nah, ini sejak tahun berapakah tepatnya kain sutra mulai digunakan oleh bangsa Cina? Tahun berapakah? Ayo, nanti sudah ada, nanti di lagi ya. Terima kasih. Saya tunggu jawabannya di Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.